Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-30 ya. Jadi tanpa lama-lama muqaddimah, kita langsung saja masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadisu as-salasuna, hadis yang ke-30. An Amir bin Rabi'ah. An Amirin ibni Rabi'atin anin Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala idza matal abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa qala an-nasu khairan yaqulu Allahu ta'ala lil malaikati ishhadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi wa ghafartu li abdi ma'a ilmi bihi al-khabaru bitamamihi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah. Ini sahabat ya. Kemudian beliau dari Nabi alaihi salatu wassalamu, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalamu beliau bersabda, ketika seorang hamba itu meninggal dunia, sedangkan Allah itu tahu bahwa hamba tadi itu adalah orang yang jelek, akan tetapi orang-orang itu bersaksi bahwa orang tadi itu adalah orang yang baik, maka Allah Ta'ala memerintahkan atau berfirman kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, saksikanlah saya telah menerima kesaksian hamba-hambaku yang ada di dunia itu dibandingkan kondisi hambaku yang ini. Saya telah mengampuni hambaku ini meskipun saya tahu kondisinya yang semestinya. Khabar ini redaksi lengkapnya itu seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan hadis ini ada sebuah kisah yang ini juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melayat jenazah ya. Jadi ada sebuah kisah hikayatun fi zamani al-awwali kana rajulun sahiba hailin fasumiya bismihi faqalu fulanun at-tarraru wa kana yadkhulu as-suqa wa yakhda'un nasa wa ya'khudhu rajulan min ahli rustak atau rostak ya wa yusallimu alaihi wa yusafihahu wa yaqulu anta sadiqu abi wa uridu an udayyifaka al-yauma fayaqulu rajulu ana la a'rifuka wa la a'rifu walidaka wa kana yaqulu at-tararu qad kunta sadiqa abi fala'allaka nasita wa ma nasitu ana fayaqulu dayyafa yudayyifu udayyifu lillahi ta'ala. Nah, jadi ada sebuah kisah di zaman-zaman awal ada seorang laki-laki yang memiliki sifat suka menipu, sehingga laki-laki ini itu dikasih julukan fulan si tukang penipu atau si pencopet atau ya, si pencopet. Nah, pada suatu hari si fulan tadi atau kisana tadi itu masuk ke suatu pasar dan dia mulai menipu banyak orang. Kemudian suatu ketika dia mulai mendekati laki-laki dari penduduk desa min ahli rostak itu kayaknya desa ya. Kemudian dia itu sok-sokan itu mengucapkan salam kepada penduduk desa tadi dan mulai jabat tangan. Nah, kemudian si toror tadi itu mengatakan, waduh, Anda ini adalah temannya ayah saya dan saya ingin menjamu Anda hari ini. Menjamu mungkin maksudnya itu mentraktir ya. Saya ingin mentraktir Anda pada hari ini. Nah, orang yang ditemui tadi itu heran, ya, ngomong, loh, saya ini nggak mengenal Anda itu siapa, dan saya itu tidak mengenal siapa ayah Anda. Akan tetapi si toror tadi itu mengatakan, oh mungkin jenengan itu lupa. Saya tahu bahwa Anda ini adalah temannya ayah saya, ya. Anda itu mungkin lupa. Akan tetapi saya ini nggak lupa, ya. Saya itu ingin menjamu Anda atau mentraktir Anda itu lillahi ta'ala, ikhlas, ya. Nah, setelah itu wa kana yadkhulu hanutak rawasi wa kana yastari ar-ra'sa wal khubza wal atimata wa kanat adatul baldati la yuaddi al-mustari as-samana illa ba'dal akli. Nah, kemudian setelah basa-basi seperti itu tadi, si toror tadi itu
beserta orang yang dia temui ya, itu masuk ke sebuah toko makanan. Ar-rawas itu toko yang dimiliki oleh orang yang menjual makanan ya, mungkin seperti itu artinya ya. Nah, kemudian si Torok tadi itu membeli kepala, mungkin di sini itu kepala kambing ya, kemudian roti serta makanan-makanan yang lain. Nah, kebiasaan di negeri tersebut ketika seseorang itu makan, ya itu boleh makan dulu, akan tetapi setelah itu baru bayar. Jadi makan dulu baru bayar, bukan bayar kemudian makan ya. Ya ini mungkin adatnya sama seperti di warung-warung seberang jalan ya, makan dulu kemudian bayar. Nah setelah ini belum saya baca ya. Falamma akala at-ta'ama walam yabqa illa luqmatun au luqmatani. Nah berhubung luqmatani dibaca rafa, maka ini illa luqmatun, saya baca rafa. Kana yakhruju at-tararu li'illatil bauli au bihablatin ukhra. Wa idza arada ad-dhaifu al-khuruja kana ya'khuduhu ar-rawasu wa yatlubu minhu samana ra'si wal atimati fayaqulu ana dhaifu fulanin wa yaqulu ar-rawasu inni la adri man ad-dhaifu wa man al-mudifu fala budda li min samanil atimati wa amdo umruhu ala hadhil hailati. Nah, ketika si Torok tadi itu sudah makan dan hanya menyisakan 1 atau 2 pulukan atau suapan ya. Nah, si Torok tadi itu keluar dari toko tadi karena alasan pengen kencing kek atau urusan yang lain lah. Pokoknya itu cari-cari alasan supaya dia bisa keluar. Nah, otomatis yang di dalam toko tadi itu menyisakan orang yang dijamu tadi, yang katanya mau dijamu. Nah, ketika si tamu tadi itu juga pengen keluar, nah, si tamu tadi itu dihentikan sama pemilik toko dan meminta, ayo mana bayar, ya bayar, ini belum bayar ini. Nah, ternyata si tamu tadi itu ngomong, loh, saya ini tamunya si Fulan, tadi itu katanya mau ditraktir sama orang yang keluar tadi. Akan tetapi si penjaga toko itu mengatakan, aku nggak peduli. Aku nggak peduli siapa yang jadi tamu, siapa yang ngasih penjamuan atau yang mentraktir, saya nggak peduli. Pokok tugasmu di sini itu bayar karena kamu sudah makan. Nah, otomatis ya nggak tahu ini cerita lanjutannya itu bagaimana. Apakah si tamu tadi itu membantu bersih-bersih atau bagaimana? Pokok intinya itu kasihan. Nah, umurnya si Torok tadi itu dihabiskan untuk hal-hal yang seperti ini, nipu orang. Pokok intinya itu bikin susah masyarakat. Falamma maradu at-tararu maradul mauti istajara rajulaini kullu wahidin minhuma bidinarin wa a'talahuma dinaraini wa qala idza ana muttu faqula khalfa janazati ni'mar rajulu hada kana rajulan sholihan muhsinan wa la tatrukani hatta tarji'a min dafni. Falamma mata kana yaqulani khalfa janazatihi ni'mar rajulu hada kana rajulan sholihan muhsinan hatta faragu minad dafni wa raja'u wa dakhala al malakani fi qabrihi yas'alahu fasami'a nidaan faqala utruka abdi annahu asa bil hailati wa mata bil hailati atau bil hilati ya, antara hailah atau hilah. Ghufira lit-tarari bisyahadati syahadaini di sini tulisannya seperti itu ya. Wa in kana ma'juraini. Nah, ketika si Torok tadi itu sudah mulai sakit, yang mana sakit ini tuh menyebabkan kematian, ya, sebelum dia meninggal dunia dia itu menyewa 2 laki-laki. Masing-masing dari laki-laki ini itu dikasih upah 1 dinar, sehingga dia memberikan 2 dinar. Nah, kemudian dia berpesan, ketika saya nanti meninggal dunia, ucapkan di belakang jenazah saya bahwa sebaik-baik laki adalah ini, ya, laki-laki terbaik adalah ini, dia adalah laki-laki yang soleh, yang berbuat baik. Nah, katakan seperti itu, dan jangan tinggalkan saya sampai kalian itu selesai mengubur jenazah saya. Nah, ternyata benar, ketika si Torok tadi itu meninggal dunia, 2 orang yang disewa tadi itu berkata di belakang jenazahnya, sebaik-baik laki-laki adalah orang ini, laki-laki ini adalah laki-laki yang soleh, yang berbuat baik. Nah, sampai orang-orang itu selesai menguburkan dan mereka semua kembali. Nah, ketika semuanya kembali, 2 malaikat, ya, malaikat mungkar nakir itu masuk ke kuburannya untuk memintai
pertanggungjawaban atau supaya mereka itu bisa bertanya kepada si mayat. Akan tetapi dua malaikat ini mendengar suatu panggilan yang bunyinya, tinggalkanlah hambaku yang ini. Iya sih, memang hambaku yang ini itu hidup dengan penuh rekayasa serta matinya juga direkayasa. Akan tetapi si torok tadi atau si penipu tadi itu saya ampuni dengan kesaksian dua saksi, meskipun dua saksi tadi itu disewa atau dibayar. Jadi itu kalian sudah menangkap kan apa pelajarannya? Ya, meskipun apa ya, hidupnya seseorang itu penuh dengan kemaksiatan, akan tetapi kesaksian orang yang masih hidup itu penting. Ya, kalau di hadis yang ini itu yang menjadi saksi dua orang, sebagaimana hadis yang nomor 29 hadis sebelumnya. Kan bisa 3, bisa 2, akan tetapi yang satu ini masih belum dipertanyakan ya. Sehingga yang di hadis yang ke-30 ini itu dikasih contoh manakala yang menjadi saksi itu adalah dua orang. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab, dan kita akan ketemu lagi insyaallah di hadis yang ke-31. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.